Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Daan Roth segera ke Indonesia. PSSI siapkan berkas naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dalam langkah besar yang akan meningkatkan kekuatan tim nasional Indonesia, Daan Roth, pemain muda berbakat asal Belanda, segera menuju Indonesia untuk memulai proses naturalisasinya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang mempersiapkan semua berkas yang diperlukan untuk memastikan Roth dapat bergabung dengan Timnas Indonesia tepat waktu menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Daan Roth, yang lahir pada 25 Juli 2002 di Oldenzaal, Belanda, adalah seorang pemain sayap yang dikenal dengan kecepatannya, keterampilan dribbling yang luar biasa, dan kemampuan mencetak gol yang impresif. Pemain muda ini memulai karirnya di Akademi Sepak Bola FC Twente, di mana bakatnya segera terlihat dan ia cepat naik ke tim utama. Penampilannya yang konsisten di Eredivisie menarik perhatian banyak klub besar Eropa, namun kecintaannya pada sepak bola dan dorongan untuk meraih lebih banyak waktu bermain membawanya pada keputusan penting dalam karirnya, yakni kemungkinan bergabung dengan Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. PSSI telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat Timnas Indonesia dengan mengincar pemain-pemain berbakat dari luar negeri yang memiliki keturunan Indonesia atau hubungan erat dengan negara ini. Naturalisasi telah menjadi strategi utama, dan Daan Roth adalah target terbaru dalam upaya ini. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk mempercepat proses naturalisasi Roth. Kami sangat bersemangat dengan kemungkinan Daan Roth bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami percaya bahwa kehadirannya akan membawa dampak besar dalam upaya kami untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Semua berkas sedang dipersiapkan, dan kami akan memastikan semuanya berjalan lancar, kata Thohir. Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam hal performa tim maupun manajemen sepak bola. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 yang semakin dekat, PSSI tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memperkuat tim nasional dengan pemain berbakat seperti Daan Roth. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini. Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim kami. Daan Roth adalah pemain muda dengan potensi besar, dan kami percaya bahwa ia akan menjadi aset berharga bagi tim kami. Kami sudah mempersiapkan rencana untuk mengintegrasikannya ke dalam skuad, ujar Shin. Proses naturalisasi pemain sepak bola tidaklah mudah dan melibatkan berbagai aspek hukum dan administratif. PSSI harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan, termasuk surat-surat resmi dan persetujuan dari pihak terkait, dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, proses ini juga memerlukan persetujuan dari pemerintah Indonesia dan FIFA. Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar. Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Kami mendukung langkah PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Daan Roth adalah pemain yang luar biasa, dan kami akan bekerja sama untuk memastikan proses naturalisasinya berjalan tanpa hambatan. Bagi Daan Roth, kesempatan untuk bermain bagi Timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Dalam wawancara terbarunya, ia menyatakan antusiasmenya untuk memulai babak baru dalam karir sepak bolanya. Saya sangat bersemangat dengan kemungkinan bermain untuk Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk berkembang sebagai pemain dan memberikan yang terbaik bagi negara yang memiliki tempat istimewa di hati saya, ujar Roth. Keluarga Daan Roth juga mendukung penuh langkah ini. Ibu Daan, yang memiliki darah Indonesia, merasa bangga dan bersemangat melihat putranya berkesempatan untuk membela negara asalnya. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi keluarga kami. Kami selalu merasakan keterikatan dengan Indonesia, dan melihat Daan mengenakan seragam Timnas Indonesia akan menjadi momen yang tak terlupakan, kata ibunya dengan penuh haru. Dengan masuknya Daan Roth ke dalam skuad Timnas Indonesia, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan tambahan pemain berkualitas seperti Roth, peluang untuk bersaing di level tertinggi semakin nyata. Para penggemar sepak bola di Indonesia menyambut baik kabar ini.
Di media sosial, banyak yang mengungkapkan kegembiraan dan dukungan mereka terhadap Rodz. "Selamat datang, Daan Rodz. Kami menantikan aksi-aksimu di lapangan hijau," tulis seorang penggemar di Twitter. Naturalisasi Daan Rodz adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan cepat. Kehadiran Daan Rodz di timnas Indonesia akan membawa dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam hal kualitas permainan di lapangan, tetapi juga dalam meningkatkan semangat dan harapan para penggemar sepak bola di Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki Rodz, timnas Indonesia kini memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih prestasi di kancah internasional, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola di Indonesia kini hanya perlu menunggu waktu untuk menyaksikan Daan Rodz mengenakan seragam merah putih dan memberikan yang terbaik bagi negara tercinta. Mari kita sambut Daan Rodz dan dukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI siapkan nama pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, baru-baru ini mengungkapkan calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pernyataan ini menguatkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dan Erick Thohir, ketua umum PSSI. Keduanya telah menegaskan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan dari pemain keturunan untuk memperkuat skuad mereka. Hal paling mengejutkan adalah nama-nama tersebut berasal dari luar daftar nama yang telah beredar saat ini. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, ada kemungkinan besar timnas Indonesia akan diperkuat dengan tambahan pemain naturalisasi. Menurut Arya Sinulinga, proses pencarian dan seleksi pemain naturalisasi ini melibatkan berbagai calon yang mungkin belum diketahui publik. Langkah ini diambil untuk memastikan timnas Indonesia memiliki kekuatan yang optimal menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Penambahan pemain naturalisasi dianggap sebagai strategi penting dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Arya Sinulinga membocorkan pemain keturunan yang akan diproses naturalisasi di luar dari nama-nama yang sedang beredar. "Yang pasti memang kami lagi urus. Lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama sedikit di luar dari yang beredar," kata Arya Sinulinga. Arya melanjutkan bila pemain yang dimaksud berasal dari Belanda dan yang akan diproses bermain di posisi gelandang dan bek. "Ya dari sanalah, Belanda," kata Arya. "Nanti yang pasti ada, posisi tengah dan belakang. Depan masih kita cari," tambahnya. Saat ini diketahui ada satu pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Jika mengacu pernyataan Arya Sinulinga, apakah benar nama-nama tersebut tidak masuk daftar yang sedang diproses? Patut ditunggu. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan tim nasional menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah terbaru yang diambil adalah proses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain serba bisa asal Belanda yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Riedewald diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya. Pemain yang dikenal dengan kemampuan bermain di berbagai posisi ini, baik sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan, telah menunjukkan performa yang konsisten sejak debutnya di tim utama Ajax Amsterdam pada tahun 2013. Karirnya berlanjut di Crystal Palace sejak 2017, di mana ia terus berkembang dan menjadi salah satu pemain kunci di tim tersebut. PSSI telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang dalam tahap akhir. Proses ini melibatkan berbagai tahap administrasi dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional.
Kami sangat senang dengan perkembangan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Dia adalah pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman internasional yang akan sangat bermanfaat bagi tim nasional kita, ujar Thohir. Keputusan untuk menaturalisasi Riedewald bukan tanpa alasan. PSSI melihat potensi besar dalam diri pemain ini untuk memperkuat lini belakang dan tengah tim nasional. Selain fleksibilitas posisinya, Riedewald juga dikenal dengan visinya yang baik dalam permainan, kemampuan passing yang akurat, serta ketenangannya dalam mengontrol bola. Karirnya di Liga Inggris, salah satu liga teratas di dunia, memberikan pengalaman berharga yang dapat ditransfer ke skuad Garuda. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Riedewald mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan antusiasmenya terhadap kehadiran Riedewald. Saya telah mengikuti perkembangan Jairo selama beberapa tahun terakhir. Dia adalah pemain dengan kemampuan teknis dan taktis yang luar biasa. Kehadirannya akan memberikan dimensi baru dalam permainan tim kami, kata Shin. Para pemain tim nasional juga menyambut baik rencana ini. Kami selalu terbuka untuk pemain yang bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Jairo adalah pemain yang berpengalaman dan kami yakin dia akan menjadi aset berharga bagi tim nasional. Jairo Riedewald sendiri menyambut baik kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, Riedewald menyatakan rasa bangganya memiliki kesempatan ini. Saya sangat senang dan merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Indonesia. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk kembali ke akar saya dan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Riedewald. Dengan kehadiran Riedewald, tim nasional Indonesia diperkirakan akan semakin solid dan kompetitif dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dan tim pelatih lainnya telah merancang program latihan intensif untuk mempersiapkan skuad Garuda. Fokus utama adalah meningkatkan koordinasi dan pemahaman antar pemain, serta memaksimalkan potensi setiap individu dalam tim. Meski proses naturalisasi Riedewald mendapat sambutan positif, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian Riedewald dengan gaya permainan dan iklim sepak bola Indonesia. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI, tim pelatih, dan rekan-rekan pemain, diharapkan Riedewald dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi maksimal. Langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain berkualitas seperti Jairo Riedewald merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan hadirnya pemain berkaliber internasional, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi. Kehadiran Jairo Riedewald dalam skuad tim nasional Indonesia merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Riedewald diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam upaya membawa Indonesia ke pentas sepak bola dunia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatih, pemain, dan penggemar, menjadi modal berharga bagi Riedewald dalam menjalani peran barunya di tim nasional. Kini, harapan besar berada di pundak Riedewald untuk memberikan kontribusi nyata dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Semua mata tertuju pada perkembangan tim nasional, dengan optimisme bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Kevin Dix segera dinaturalisasi, harapan baru timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Kevin Dix, seorang pesepak bola profesional berdarah Belanda, semakin mendekati proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda, Dix telah menunjukkan performa yang mengesankan di berbagai klub Eropa. Dengan kemampuannya yang serba bisa bermain di posisi bek kanan dan gelandang, Dix dianggap sebagai tambahan yang signifikan bagi tim nasional Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Proses naturalisasi Kevin Dix telah dimulai beberapa bulan yang lalu setelah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengidentifikasi potensinya untuk memperkuat skuad Garuda.
PSSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses ini. Dalam beberapa pekan terakhir, proses administrasi berjalan dengan lancar dan kini hanya tinggal menunggu beberapa persetujuan akhir dari pihak berwenang. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis proses naturalisasi DIKS akan selesai sebelum Timnas Indonesia memulai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Kami sangat berharap Kevin Dix bisa segera bergabung dengan Timnas. Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa dan akan menjadi aset berharga bagi tim kami, kata Thohir. Kevin Dix memulai karir profesionalnya di klub Vitesse di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Performanya yang solid di lini belakang membuatnya menarik perhatian klub-klub besar. Pada tahun 2016, Dix direkrut oleh klub Serie A, Fiorentina. Meskipun karirnya di Fiorentina tidak sepenuhnya mulus, Dix mendapatkan pengalaman berharga bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Setelah beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti Empoli dan Feyenoord, Dix akhirnya kembali ke Vitesse dan melanjutkan karirnya dengan performa yang semakin matang. Pengalaman bermain di berbagai klub dan liga membuatnya menjadi pemain yang versatile dan kaya akan pengalaman internasional. Dengan kemampuannya bermain di beberapa posisi, Kevin Dix diharapkan dapat menambah kekuatan dan variasi taktik dalam permainan Timnas Indonesia. Sebagai seorang bek kanan, Dix dikenal dengan kemampuannya dalam bertahan maupun menyerang. Umpan silang yang akurat dan kecepatan dalam menyerang menjadi salah satu keunggulannya. Selain itu, pengalamannya bermain di level kompetisi Eropa akan memberikan pengaruh positif bagi para pemain muda Indonesia. Dix diharapkan bisa menjadi mentor yang baik dan membantu meningkatkan kualitas permainan Timnas secara keseluruhan. Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam tahap persiapan intensif untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, skuad Garuda semakin optimis dapat memberikan performa terbaik dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kedatangan Dix dan berharap bisa segera bekerja sama dengannya. Kevin Dix adalah pemain yang kami butuhkan. Dia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kami sangat berharap dia bisa segera bergabung dan membantu tim ini mencapai tujuan kami, ujar Tae-yong. Kehadiran Kevin Dix dalam skuad Timnas Indonesia juga mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bahwa Dix dapat menjadi salah satu kunci sukses Timnas dalam meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Antusiasme dan dukungan penuh dari masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi Dix dan rekan-rekan setimnya. Proses naturalisasi Kevin Dix yang semakin mendekati tahap akhir memberikan harapan baru bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, Dix diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dan membantu Timnas mencapai prestasi terbaik di ajang internasional. Seluruh masyarakat Indonesia menantikan kehadiran Kevin Dix dalam balutan seragam merah putih dan memberikan dukungan penuh untuk perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. PSSI dikabarkan segera incar pemain naturalisasi bintang Bologna Sydney Van Hooijdonk jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menunjukkan ambisinya untuk memperkuat tim nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI tengah mengincar Sydney Van Hooijdonk, bintang Bologna yang memiliki darah Indonesia, untuk dinaturalisasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan suntikan kekuatan bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan pemain sepak bola Belanda Pierre Van Hooijdonk, saat ini bermain untuk Bologna di Serie A Italia. Penyerang berusia 24 tahun ini memiliki performa yang impresif dan dikenal karena kemampuannya dalam mencetak gol. Dengan catatan gol yang mengesankan di liga domestik, Van Hooijdonk dipandang sebagai aset berharga yang dapat memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Ketertarikan PSSI terhadap Van Hooijdonk bukan tanpa alasan.
Dalam beberapa tahun terakhir, naturalisasi pemain dengan darah keturunan Indonesia telah menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat skuad nasional. Pemain seperti Mark Klok dan Sandy Walsh telah menunjukkan kontribusi yang signifikan setelah dinaturalisasi. Kehadiran Van Hooijdonk diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk tentu tidak akan mudah dan memerlukan waktu. Selain harus memenuhi persyaratan administratif, Van Hooijdonk juga harus menunjukkan komitmennya untuk membela tim nasional Indonesia. Namun, jika proses ini berhasil, Van Hooijdonk akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim nasional, mengingat kualitas dan pengalaman bermainnya di salah satu liga top Eropa. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif rencana ini. Menurutnya, kehadiran pemain seperti Van Hooijdonk akan memberikan dimensi baru dalam strategi permainan tim. Kami membutuhkan pemain dengan kualitas internasional untuk bersaing di level tertinggi. Van Hooijdonk memiliki semua yang kami butuhkan untuk memperkuat lini serang kami, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Selain dari segi teknis, kehadiran Sydney Van Hooijdonk juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Melihat pemain berdarah Indonesia yang sukses berkarir di Eropa dan kemudian memilih membela tim nasional Indonesia akan menjadi motivasi tersendiri bagi generasi muda. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan perkembangan sepak bola di tanah air. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi tim nasional Indonesia. Dengan persaingan yang ketat di Asia, PSSI dan tim nasional harus mempersiapkan diri dengan baik. Proses naturalisasi pemain seperti Sydney Van Hooijdonk menunjukkan bahwa PSSI serius dalam usahanya untuk membawa tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan proses naturalisasi ini. Para pendukung tim nasional berharap agar Sydney Van Hooijdonk dapat segera resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Jika semua berjalan lancar, tidak diragukan lagi bahwa Van Hooijdonk akan menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan tim nasional menuju panggung sepak bola terbesar di dunia. Dengan ambisi besar dan persiapan matang, PSSI dan tim nasional Indonesia siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga upaya naturalisasi Sydney Van Hooijdonk menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar bagi sepak bola Indonesia. PSSI berencana naturalisasi Ian Maatsen untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang mempertimbangkan langkah strategis yang mengejutkan dengan merencanakan naturalisasi pemain muda berbakat Ian Maatsen. Langkah ini dilakukan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, di mana Indonesia berharap dapat memperkuat skuadnya untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Ian Maatsen, pemain sepak bola kelahiran Belanda, saat ini bermain untuk Burnley di Liga Premier Inggris. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal karena kemampuan teknisnya yang luar biasa dan fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi, terutama sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Maatsen telah menunjukkan performa gemilang di klubnya, yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di Eropa. Keputusan PSSI untuk mempertimbangkan naturalisasi Maatsen bukan tanpa alasan. Kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Maatsen diyakini dapat memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Di tengah persaingan yang semakin ketat di kualifikasi Piala Dunia, kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa diharapkan dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat tim nasional dan memberikan yang terbaik bagi negara ini, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah wawancara eksklusif. Ian Maatsen adalah pemain muda dengan potensi besar. Kami percaya dia bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Langkah ini mendapat sambutan beragam dari berbagai kalangan. Beberapa pihak melihat ini sebagai langkah positif yang dapat membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Namun, ada juga yang merasa bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal. Naturalisasi pemain asing adalah strategi yang sah dalam sepak bola modern. Banyak negara telah melakukannya dan berhasil.
Namun, kita juga harus tetap memperhatikan pembinaan pemain muda lokal agar sepak bola Indonesia bisa berkembang secara berkelanjutan, kata seorang pengamat sepak bola nasional. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang mudah dan memerlukan waktu. PSSI harus memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan administratif terpenuhi sebelum Maatsen dapat bermain untuk Indonesia. Selain itu, Maatsen juga harus siap beradaptasi dengan lingkungan baru dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas. Saya sangat terhormat jika diberikan kesempatan untuk bermain untuk Indonesia, kata Maatsen dalam sebuah wawancara. Ini adalah tantangan baru bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini. Indonesia akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Mereka akan bertemu dengan beberapa tim kuat dari Asia, dan setiap poin sangat berharga untuk lolos ke putaran berikutnya. Dengan potensi masuknya Ian Maatsen, harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia semakin besar. Sementara itu, para penggemar sepak bola tanah air menantikan kabar lebih lanjut mengenai proses naturalisasi ini. Mereka berharap kehadiran Maatsen dapat membawa perubahan positif dan mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Ini adalah momen yang mendebarkan bagi sepak bola Indonesia. Kami semua berharap yang terbaik untuk Ian Maatsen dan timnas Indonesia, ujar seorang penggemar setia timnas. Dengan berbagai persiapan yang sedang dilakukan, PSSI berharap dapat memberikan kejutan dan membanggakan seluruh rakyat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi Ian Maatsen, yang diharapkan dapat segera selesai dan memberikan dampak positif bagi perjalanan timnas Indonesia di kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini. Ula Romeni segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia sedang bergemuruh dengan kabar gembira bahwa pemain asal Belanda, Ula Romeni, segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi skuad Garuda dalam usahanya meraih tiket ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Ula Romeni, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda, telah menunjukkan kemampuan luar biasa di lapangan hijau. Dengan posisi sebagai penyerang, Romeni dikenal memiliki kecepatan, ketajaman, dan insting mencetak gol yang tinggi. Sejak bergabung dengan NEC Nijmegen, ia telah mencetak sejumlah gol penting dan menjadi salah satu pemain andalan timnya. Romeni juga memiliki pengalaman bermain di berbagai level kompetisi, baik domestik maupun internasional. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam hal produktivitas gol dan kreativitas serangan. Proses naturalisasi Ula Romeni sudah memasuki tahap akhir. Menurut sumber dari PSSI, semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan tinggal menunggu persetujuan resmi dari pemerintah Indonesia. Jika semua berjalan lancar, Romeni bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dan memulai latihan bersama rekan-rekan barunya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimismenya terhadap proses ini. Kami sangat senang dengan kemungkinan bergabungnya Ula Romeni ke timnas Indonesia. Kami percaya dia akan membawa perubahan positif dan membantu kita mencapai target di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Timnas Indonesia memiliki tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi tim-tim kuat dari Asia, kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi pembeda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini dan menyatakan siap memanfaatkan kemampuan Romeni sebaik mungkin. Kami sangat menantikan kedatangan Ula Romeni. Dia adalah pemain yang sangat berbakat dan saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat di tim kami. Dengan kerja keras dan kerjasama, saya percaya kita bisa meraih hasil yang positif di kualifikasi nanti, kata Shin Tae-yong. Kabar naturalisasi Ula Romeni juga disambut antusias oleh supporter timnas Indonesia. Berbagai komunitas supporter sudah menyatakan dukungannya dan siap memberikan semangat penuh untuk Romeni dan seluruh pemain timnas Indonesia. Mereka berharap dengan adanya pemain berkaliber internasional seperti Romeni, prestasi timnas Indonesia bisa semakin meningkat.
Ini adalah langkah yang sangat positif bagi sepak bola Indonesia. Kami sangat mendukung naturalisasi Ula Romeni dan siap memberikan dukungan penuh di setiap pertandingan, kata seorang perwakilan supporter. Naturalisasi Ula Romeni menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Romeni, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Seluruh mata kini tertuju pada proses finalisasi naturalisasi ini, sambil menantikan penampilan pertama Ula Romeni dalam balutan jersey merah putih.